شفيعنا وقوة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه وسلم أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الذين شهدوا في رسول الله أنبياء إلى ملائكة الله وجعل عجلا وإلى آبائنا وأمهاتنا جدتنا مشاهد وإلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الحميد محمد بن أحمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ إحسان محمد دحلان وإلى حضرة الشيخ شمشري زين إدريس أولي فزين عدلنا عليه شان الصبري فزين سبزر ولي شيخنا أهل علي وأهل سيرته والأخذين عنهم شاور لله لهم الفاتحة. يا من سعيد اهدنا الصراط المستقيم وعلى الذين أنعمت عليهم ربك فليؤمن. Kemarin sudah disampaikan bahwa orang yang terus-menerus melaksanakan perbuatan dosa bisa menyebabkan hatinya itu hitam, akan terdapat kegelapan dan kekerasan atau hati yang tidak bisa keluar dari itu dan tidak akan jernih, tidak ada keenakan dalam melaksanakan ibadah. Kalau tidak diberi rahmat oleh Allah, akan terbawa pemilik hati itu ke arah kekufuran dan kecelakaan. Bagaimana bisa diberi taufik dan alikoya bodin panggil, diundang ilal khidmah, marang khidmah, melayani Allah sapa man wong huwa utai wong iku musirun netepi alal maksiyah ing atase kemaksiatan wa qimunan tetep alal jaffa ing atase jaffa ke delurungan apa delurungan al-jafwa lidul birri lawannya keelean, kedelurungan, kelacutan. Wa kaifa yuqarrabu, bagaimana akan diundang untuk berkhidmat dan taat orang yang selalu melaksanakan kemaksiatan, yang terus menerus dalam keadaan tidak baik. Lanjut, wa kaifa yuqarrabu lan kaya boten cedhekaken lil munajat kanggo munajat sapa man wong wa taimang mutalattihun ay mutalawid jibrat bil aqdar kelawan pira-pira kotoran itu so wan najasat lan najis itu so. Bagaimana akan bisa dipersilakan untuk mendekat pada Allah orang yang kotor dengan kotornya dosa. Fafil khabar dalam sijining hadis anis sadiqil abar saking makhluk ingkang bener ing dalam sedaya dawuhe almastu kang den beneraken ing dalam apa kang den wahyaken kali Allah, karena malaikat itu selalu datang untuk melaksanakan kebenaran dan Allah membenarkan apa yang dijanjikan. Kaifa idza kadzabal annahu satu dengan kanjeng Rasul iku qala dawuh sapa kanjeng Rasul idza kadzaba nalikane goro sapa al abdu kawula
tanaha mongko nyingkrih menjauh anu saking abdun sapa malakani malaikat loro, malaikat yang nulis amal minnatni krono badege ma barang yakhruju kamu tobo ma min fihi saking ndi bang iku mana fi apa min fi kalau mulut ngawur nah ini pantas nggak mau ini cocok ngomong makna nih faham nih jadi karena orang ini berbuat bohong akhirnya malaikat gak kuat, malaikat yang nulis amalnya itu udah gak kuat, menjauh. Kenapa? Baunya itu yang keluar dari ibu maunya. Iya ini pantas ini kok mau cocok. Fakaifa monggo hale kaya yasluhu bagus pantes sapa hadzal lisan apa hadzal lisan iki lisan dzikrillah kanggo zikir marang Allah SWT. Jadi lisan ini akan sulit untuk berzikir karena biasa untuk berbuat jelek, berbuat bohong, ngrasani sama macam sing dosa-dosa. Makanya kalau ingin bisa zikir terus harus dibersihkan lesannya dari perbuatan dosa dengan bertaubat. Wala ijarwa monggo ora kenang ora aila buddha layakatu meh ora yajitu nemu sawal musiru wong kang netepi ala lesyan ing atase kemaksiatan meh ora nemoni taufiqan ing taufik khalqu qudratit ta'ah. Taufik dulu itu diberi mana khalqu qudratit ta'ah, Allah menciptakan manusia ini mampu untuk melaksanakan taat. Bagaimana akan bisa menumbuhkan taufik orang yang selalu melaksanakan dosa? Jadi sulit, walaupun sudah punya ilmunya, 3 macam ilmu sudah dikuasai, tapi untuk berbuat ibadah, untuk melaksanakan ibadah itu sulit karena taufik itu katanya hampir saja tidak menemukan taufik orang yang seperti itu. Wala takhiffa lan ora ringan, ora enteng apa arkanuhu piro-piro anggotane musir li ibadatillah kanggo ibadah marang Allah SWT. Orang yang seperti itu berat, badaniahnya itu berat, matanya itu ngantuk, kakinya lemes, awake pengennya geluntung. Untuk sholat itu sulit. Nah ini tafaqalamun nyocoki sopo musir alal isyan fabikatin mongko kelawan kepayahan la halawata kang ora ana manis iku mujud masalane ngerjakan ibadah wala sofata lan ora ana bersih. Nanti ibadahnya ibadah yang kotor. Wa kullu dzalika te sakabehane mengkono ora iso nemone keenakan dan kebersihan lisuk min dzunub krana eleke pira-pira dosa. Wa tarki taubah
lan krana ninggal taubat saking dosa. Jadi obatnya yaitu taubat. Makanya Rasulullah itu memberi contoh agar kita ini selalu istighfar, melaksanakan permohonan maaf pada Allah setiap harinya itu 100 kali, ada yang 70 kali dalam riwayat. Ya pokoknya yang banyak. Di samping melaksanakan taubat, katanya kalau istighfar untuk dosa kecil, kalau untuk dosa besar harus taubat. La quwwata illa billah. Laqad sadaqah, teman-teman, benar, cocok dengan kebenaran sapa man wong kala kang dawuh sapa man. Dalam satu riwayat yang berkata itu Imam Fudail bin Iyad, idza lam taqwa, nalikane ora kuat sapa sira ala qiyamil lail, ing atase tangi bengi, wa siyamin nahar, lan poso awan, untuk melaksanakan sholat tahajud sulit, untuk puasa di siang harinya berat, walaupun tanggal 1 nggak mau puasa. Katanya kan di dalam satu dawuh di hikam itu, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu, barang siapa yang awalnya bagus maka akhirnya insya Allah akan jadi amal. Tapi kebalikannya, waman adzlamat bidayatuhu adzlamat nihayatu, naudzubillah. Menurut Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama itu katanya hari Senin ini awal Muharram. Iya baru tadi itu. Ada yang Senenan. Jadi tanggalannya itu hari Ahad. Kalau kamu kok tidak bisa melaksanakan bangun malam untuk sholat, untuk melaksanakan wiritan, di siang harinya tidak mampu untuk melaksanakan puasa, fa'lam moko weruh sampean annaka ing satune sampean iku makbulun, wong kang terjerat, orang yang kejiret. Qad kabalatka, teman-teman, jiret ing sampean apa khoti'atuka, kesalahan sampean. Jadi bangun itu tidak bisa karena ya diikat oleh kejelekan-kejelekan. Paham saya, paham. Ada seseorang berkata pada Imam Hasan Al-Basri, Abu Zaid, saya ini kalau malam itu dalam keadaan sehat, tapi loh saya punya keinginan bangun malam untuk bisa melaksanakan sholat, padahal saya siapkan kesucian saya, tapi kok males, tidak bisa. Itu apa ada sebabnya ya? Kata Imam Hasan menjawab, ya ono. Napa? Dzunubuka qad qayyadat, dosamu sing jiret sampean itu. Jadi dosa itulah yang menyebabkan kamu terhalang melaksanakan ibadah. Jadi satu ketika ada orang duduk-duduk di masjid ya, di ember masjid,
tiba-tiba ada seseorang yang minta-minta gitu. Dalam hati orang yang duduk itu, wah kuat ini kok jaluk-jaluk, kok kerja kan enak aja. Dalam hati itu. Malamnya orang ini tidak bisa melaksanakan salat lail. Malam tidak bisa, siangnya itu mikir-mikir kenapa saya kok. Padahal biasanya malam itu terus tahajud terus. Ini nggak bisa. Lalu hari kedua gitu lagi, nggak bisa. Sampai hari ketiga akhirnya dia itu berusaha minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kenapa kok saya itu tidak bisa melaksanakan ibadah. Dalam mimpi dia ketemu melihat orang tadi pengemis itu. Innalillah, apa sebabnya saya itu dengan orang ini? Akhirnya paginya itu dicari orang ini, dicari orang nggak kenal, namanya nggak tahu, bagaimana cara mencari, tapi terus dia itu ingin ketemu, di mana saja didatangi, sampai tiba-tiba ketemu di tempat pembuangan sampah. Lain apa orangnya? Dia terus langsung menuju sana. Belum sampai ngomong, orang yang tadi itu yang diomong itu adalah apa? Kata balik di mana itu? Boten, kalau mereka kepengen nyuwun pangapunten. Oh iya, ya wis. Ya wis. Asburo. Malamnya terus langsung kembali seperti biasanya setelah dimaafkan itu. Bisa melaksanakan ibadah lagi, tahajud lagi. Jadi rupanya kejelekan yang seperti itu toh, yang hanya dalam hati duwe kerentek wong koyo ngene ya kuwate kok jaluk-jaluk kerja enak-enak. Jadi lu buka qayyadatka tu sama sing gawe sirat. Hadhihi moko utawi iki keterangan secara global, iku hadhihi keterangan kang agung. Hadhihi patani itu kan katanya li amra ini karena dua perkara, adanya kamu disuruh bertaubat itu karena dua hal. Pertama agar bisa mendapatkan taufikut ta'ah, yang kedua wal Qatan utaikan orang minal marani saking perkara loro innama talzamuka anggo sene wajib ing sira apa tobat li tuqbal mingka supaya diterima mingka saking zaman apa ibadatuka ibadah lambat. Wa inna rabbat dain karena satu ini kang duweni utang layak balu orang terima apa rabbatin al hadiyata ing hadiah. Jadi katanya agar adanya kita disuruh bertobat itu agar ibadah kita bisa diterima, karena orang yang mempunyai hutang itu artinya orang yang dihutangi itu tidak menerima hadiah. Yo saurono dhisik nggak zaman kata enggak terserah akan. Padahal kau tahu ngono lituqbala minka ibadatuk talzamuka taubah lituqbala minka ibadatuk anna taubata satune taubat anil ma'asi saking piro-piro kemaksiatan wa irdhil khusum lan ngridoaken wong kang nukari iku fardun, hukume fardun
lazimun kang tetep taubat dari perbuatan dosa, taubat agar orang yang disakiti bisa meridhoi, mengampuni, itu adalah hukumnya fardu, hukumnya wajib yang harus dikerjakan. Wa amatul ibadah utai umum ibadah, ake-ake ibadah allati taqsidu kang nejo sama dari ibadah iku naflun, kesunatan, amal sunnah, amal-amal yang zaman kerjakan itu umumnya kebanyakan amal sunnah. Fakaifa yuqbalu, maka alika ya diterima mika sairan mutabarruka, kebagusan sampean, hadiah sampean, wadainu ale utai utang, alaika kang, oh ini ada alatinya ini, makanya dijadikan naatnya, maksudnya kan ini halnya, alaika hale tetap anone den yang atas sisiro iku halun wis teko wancine, sudah datang masanya. Lam takdihi kang durung nyaur sapa sampean utange. Bagaimana hadiahmu akan diterima sedangkan hutang itu sudah waktunya datang untuk kamu sauri, tapi kamu belum nyaur. Ya, dan diterima, kewajibannya belum dilaksanakan. Wa kaifa tatruku lan alika ya wa kaifa tatruku li ajlihi krono arae den al halala wal mubaha ing barang halal barang mubah wa anta sirrun ala fi'lil mahdzur. Ini mana nih? Tabarruk ya. Wa kaifa tatruku li ajlihi krono arai tabarruk al halal wal mubaha wa anta halate zaman iku musirrun wong kang netepi ala firil maksud ngatasi ngerjakan kang den larang warhawalan barang haram, barang halal barang mubah ditinggalkan, tapi kerjaannya kamu terus mengerjakan perbuatan yang dilarang. Wa kaifa tunajihi, hai kawan lo yang tunajihi. Oh, berarti ini kepada Allah ini. Wa kaifa tatruku lan alika wa tatruku ninggal sampean la jadi karena Allah al halal al mubah. Yani tunajihi bagaimana? Pakai beralih kaya putra haji bisi sampean Allah wa tad'u lan dungo sampean ing Allah wa tusni lan ngelem sampean aling atas Allah wa huwa aling atas Allah wal iyadu billah alaika ing sampean iku utban zat kang bendu, naudzubillah. Bagaimana kita bisa bermunajat, bisa meminta, memanggil-manggil, memuji-muji, padahal yang dipuji, yang diminta dalam keadaan bendu,
untuk apa? Marah. Marah karena kita melanggar aturan. Allah yang paling cemburu, paling marah ketika ada orang melanggar larangannya, meninggalkan perintahnya. Jadi paling marah kemana? Ya? Sehat. Ini adalah sikap orang yang sedang ingin mendekatkan diri. Jadi harus betul-betul hati-hati dalam segala langkah yang dikerjakan, karena yang ingin itu kita, yang ingin itu hamba. Karena hamba yang ingin, makanya harus menyesuaikan 100%. Ya betul, Allah itu Ghafurur Rahim. Tapi karena kita yang sedang berusaha untuk mendekatkan diri, makanya kita harus siap-siapnya itu betul-betul. Jadi ada raja, kita dipanggil oleh raja, itu kan kita pakai sepantasnya saja datang. Tapi begitu kita yang ingin masuk, ingin bertemu raja, itu pasti kita ini akan berusaha bagaimana caranya agar saya ini bisa diterima, gitu. Jadi beda, orang fakih dengan orang tasawuf itu beda sikapnya. Fakih itu adalah dari Allah ke hamba untuk mengerjakan ini. Nah, kerjakan salat, ya salat semampunya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi begitu orang tasawuf enggak, ingin mendekat, makanya terus harus menyesuaikan diri yang sebaik-baik mungkin. Makanya ada dosa kecil aja seperti tadi itu, dalam hati punya perasaan seperti itu sudah menghalang-halangi untuk kita mendekatkan diri. Bahada zahirun, monggo utahe iki barang kang keadaan ninggal halal, ninggal mubah, tapi terus menerus mengerjakan larangan, iku zahirul halil usati, zahire keadaane pira-pira wong kang duraka, al-musirrina kang netepi sapa usat alal maksiati ing atase kemaksiatan. Jadi sulit orang yang terus-menerus berbuat maksiat ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya tidak bisa. Makanya agar bisa diterima ibadahnya, supaya melaksanakan taubat dulu, taubatan nasuha. Wallahu ta'ala al-musta'an, zat kang dirsuwuni bantuan pertolongan. Setiap kita itu melaksanakan ibadah itu dalam hati kita supaya dibarengi dengan permohonan limpahan anugerah. Ya Allah, panjenengan paringi kawula fadlun minallah. Jadi kalau kita sudah diberi fadl, itu segala sesuatunya tidak akan diabaikan. Kalau ada kekurangan sedikit-sedikit sudah dimaafkan itu, karena fadl anugerah dari Allah SWT.
Faikulta mongko lamun ngucap sampean fama makna taubah ama mongko iku apa makna taubat utawi maknane taubat an-nasuh kang murni kang bagus yang disebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa malan iku apa hadduha, wa malan utai apa yang bagi iku sayugyo lil abdi kadhe hamba ayat alahu yen to ngerjakan sapa abdun ima hatta yakhruja sehingga metu sapa abdun minal dzunubi saking pira-pira dosa kulliha sakabehane. Napa maksudnya taubatan nasuha? Napa wong kang kedah dipungerjakan kersane kula niki saged medal saking dosa pun mboten wonten dosa malih. Pun recal fa aqulu mongko ngucap sapa ingsun ya usane dawuh. Jadi orang yang bertanya yang ingin mendapatkan kebaikan itu ingin mendapatkan keterangan tentang taubat dan nasuha. Hakikatnya taubat, katanya taubat itu hakikatnya langkah-langkahnya itu kalau dihitung ada 10 langkah, 10 pekerjaan yang harus dikerjakan. Amma taubatu anapun utai taubat fa innaha mongko satune taubat iku sa'yun lelakon. Apa lelakon? Pekerjaan min masail qalbi saking biro-biro pekerjaane hati. Jadi amal min amalil qulub yang diberi mana nasuh itu kan al-khalis yang murni karena Allah. Taubatan nasuh itu taubat yang murni karena Allah, yang sunyi bersih dari campuran-campuran. Wa ya utawi taubat an-nasuh inda tahsil nalikane ngasilakan ya apa sepatus kula niki saged melampakan taubat, sudah dianggap benar taubat saya ini taubat yang nasuh. Biqaulil ulama yang dalam dawe para ulama radhiyallahu anhu, taubatan nasuh menurut pendapat para ulama tanzihul qalbi, bersihkan hati, nyucikan hati anil dzambi saking dosa. Ya hati ini dibersihkan saking dosa. Qala dawu sapa syekhuna guru kita Syekh Abu Bakar Al-Warraq At-Turtusi rahimahullah fi haddi taubah, ing dalam pelanggaran taubat. Innahu satune taubatan nasuh tarku ikhtiyari dzambin, ninggal milik dosa, ninggal ngerjakan dosa sabako kang wis kelewat apa mithlu sepadane dzambun anu saking abdun. Mithluhu sepadane dosa mangzilatan ing dalam tingkatane. Jadi dosa itu kan ada tingkat-tingkat. Nah ini ingin meninggalkan dosa yang pernah dikerjakan, yang mana dosa itu adalah setingkat dengan yang sudah pernah dikerjakan.
la suratan, jadi hanya mangzilatan saja, la suratan, ora ing dalem gambari. Maksudnya gambar itu nek wingi dosa zina saiki yo dosa zina, enggak gitu. Aku pengen tobat teko zina, lah aku saiki wis mlungker te zina piye ya ora iso taweh. Aku saiki wis tobat kok. Tobat teko apa? Ya Nabi saya itu bukan, tidak apa-apa. Tetap orang yang tua yang sudah melungker itu tetap diberi kesempatan untuk tobat, sekalipun dia sekarang tidak. Iya, senajan wis melungker itu. Sebab yang dimaksud tobat itu adalah ini, meninggalkan milih dosa sing wis tau dikerjakno padone karo dosa sing wis tau dilakoni ting dalem tingkatane, bukan bentuknya. Adanya dia meninggalkan milih dosa takziman krana ngegungaken lillahi ta'ala, marang Allah ta'ala. Dan bukan karena takut di penjara. Wis aku saiki korupsi maneh, tobat. Tapi karena waktu di penjara ya namanya bukan tobat. Jadi adanya dia meninggalkan itu ta'ziman lillah, karena ngagungaken marang Allah Ta'ala, wa hadaran lan karena wedi min sakhatihi, ada yang baca sukhtihi, sakhatihi, saking bendune Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyesal mama minum khamr, wis aku gak arep ngombe khamr maneh. Apa aku nek ben ngombe wis kliyong-kliyong donya. Jenenge gak taubat karena takut bahayanya khamr. Jadi harus takziman, meninggalkan khamr itu takziman lillah, hadaran min sukhti. Falaha mongko kadhe tobat idzan nek kowe ngono, kalau kita mengikuti dawuhe Syekhuna, falaha arba'atu syara'id, ono papat syarat. Ihdaha utai sijining arba'ah tarku ikhtiyari dzambi, ninggal milih ngerjakan dosa. Jadi persyaratan pertama adalah meninggalkan milih mengerjakan dosa. Wa utai kang dimaksud tarku ikhtiyari dzambi iku ayyuwatina, yen to netepaken sapa hamba qalbahu ing dalem atine, qalbahu ing atine, wa yujarrida lan murniaken sapa hamba azmahu ing sejone, ala annahu la ya'udu ila dzambi albatta, ing atas satune abdun iku la ya'udu ora bali sapa abdun ila dzambi marang dosa albatta. Albatta itu temenan, tidak akan kembali sama sekali, nggak ada keraguan aku mau balik mana kayak itu namanya enggak yang udah dzambi albatta. Albatta itu maknanya la raj'ata fihi wa la taradduda qat'an, ale pasti. Jadi albatta itu albattata dibaca nasab itu karena apa ya?
Apa? Iku lho, ahli ini takono yang ahli ini. Katanya di sini al-battata itu masdarun mansubun bi fi'lin qaddar. Taknya itu lil balaghah, alnya itu lil jinsi. Jadi battan asalnya batta, bitu battan. Malah kalau Imam Sibawayh itu mengatakan ini al-lazimah itu tidak bisa dilepas, harus terus. Makanya ada tulisannya hamzah al-battah. Jadi persyaratan pertama itu harus di dalam hati itu kuat untuk meninggalkan, tidak akan kembali lagi. Dalam hati nggak ada keinginan kembali lagi. Al-battah, tidak berpisah. Fama intarka dzamma fi nafsihi annahu rubbama ya'udu ilaih. Anapun lamun ninggal sapa wong azam itu fi nafsihi kang dalam awake, dalam atine, anahu satune wong rubbama ya'udu, kadang-kadang balik sapa ilaih marang ngerjakan dosa. Ala yazimu ora duwe sejo kang kuat. Ala dalika yang semengkono tarkul dzambi bal yataradad, balik ragu-ragu. Wa inna rubbama, wa inna satune wong rubbama ya'udu, kadang-kadang balik. Rubbama yaqau, kadang-kadang terjadi lahu kadue wong apa hal balik. Wa inna mumtani'un, iku ngono jenenge mumtani, wong kang mo alil dzambi saking dosa. Wairu ta'ibid, dudu wong sing taubat. Jadi kalau dalam hatinya itu ada keraguan sehingga dia itu punya perasaan ya mungkin balik mana, itu jenenge saiki lagi mau meneh-meneh yo mau, kan bukan orang taubat. Minhu saking dosa. Katanya itu wallahualam. Semoga ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. Iya benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.